Oke, teman-teman, sekarang kita bicara tentang permodalan. Jadi kalau saya ngobrol gitu ya, lagi tukar pikiran sama teman-teman pengusaha, seringkali ketika mereka mentok urusan modal, pendanaan, yang ada di kepala mereka cuman bank, dan bank. Padahal teman-teman, itu masih banyak pilihan dan opsi-opsi yang menarik untuk pengusaha untuk bisa menarik yang namanya permodalan. Nah itu harus kita planning dari sekarang. Teman-teman nggak bisa nunggu nanti ketika sudah darurat. Teman-teman itu harus sudah mulai memikirkan dari sekarang, perencanaan, kebutuhan pengeluaran ini bisa ditutup oleh permodalan yang begini. Kebutuhan pengeluaran yang berbeda, yang B harus ditutup oleh permodalan yang skema B. Yang C seperti itu, dan seterusnya. Nah itu yang menjadi hal yang harus disiapkan dari sekarang, nggak bisa nunggu nanti. Nah saya berharap teman-teman bisa ikuti terus bareng saya gitu ya, di konten video-video nanti dari saya bisa teman-teman pelajari model keuangan yang seperti apa, model pendanaan yang seperti apa, yang cocok untuk pengeluaran dan bisnis dari teman-teman masing-masing yang beda-beda. Nah ada 3 poin utama yang memang harus teman-teman pahami nih, dari sisi pendanaan dan permodalan. Jadi kita harus tahu dulu nih siklusnya seperti apa. Jadi kalau kita berbisnis, kita tahu pola arus kas, siklus uang keluar uang masuk itu seperti apa, nanti kita identifikasi. Kalau bisnisnya ada pola harian, ada pola project, ada pola musiman, ini akan menentukan bagaimana skema permodalan yang kita harapkan. Itu satu. Kedua, harus kemana kita mencari pendanaan tersebut yang memang match atau cocok dengan bisnis kita. Nah untuk permodalan yang memang non-bank, jadi kalau teman-teman mungkin kenal dengan investor tertentu gitu ya, atau kenal dengan lembaga tertentu, pastikan dari bisnis kita yang sudah kita kenali dan kita jalani sehingga menimbulkan pola tertentu, itu bisa kita jahit dengan pendana. Itu umumnya ada 3 pola. Nah yang pertama itu adalah invoice financing. Kita sudah mengerjakan, kita sudah nagih, kliennya mandek-mandek bayarnya. Nah ini adalah hal biasa yang terjadi di lingkungan para pengusaha. Hal seperti ini akan membutuhkan permodalan berupa invoice financing. Nah, yang kedua adalah pola project. Kalau pola project ini kita dapat PO, kita dapat SPK, cuman kita butuh modal untuk ngerjainnya, maka dasar PO SPK tersebutlah yang kita konekkan kepada investor atau pendana untuk kita bisa mendapatkan modal kerja untuk mengerjakan proyek tersebut. Dan yang ketiga, ini umumnya adalah bisnis-bisnis yang terjadi pendapatan rutin atau retainer, sehingga kita bisa bersepakat dengan revenue sharing. Berapapun uang yang masuk, supaya nggak berat seperti pola cicilan seperti di bank, kita bisa bicara persentase. Revenue sharing 20%, revenue sharing 30%, revenue sharing 10%. Nah itu akan disepakati di awal dengan pola revenue. Nah terdapat beberapa pola kesalahan yang umum terjadi di pelaku usaha. Dalam konteks pendanaan, kita udah tahu kerjaan kita itu mungkin musiman. Kalau memang sudah musiman, kenapa kita mengambil pendanaan yang sifatnya cicilan tetap? Wah itu hancur banget tuh. Jadi kita harus pastikan matching. Yang kedua, mungkin itu pendanaannya kita butuhkan jangka panjang, tapi mengambil pola pendanaan yang pengembaliannya cepat. Sementara laporan keuangannya belum selesai, belum dihitung, mungkin ada pengeluaran tambahan. Itu yang bisa menyebabkan salah satunya ya menjadi bisnis kita hancur gitu. Jadi kita harus bijak melihatnya, kita harus tanamkan dalam kepala kita bahwa pendanaan itu adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan bisnis, bukannya untuk menjerat bisnis kita sendiri. Nah untuk mengidentifikasinya, coba kita tanya ke diri kita sendiri. Jadi sebetulnya bisnis kita itu uangnya dari mana? Dari customer itu kapan biasanya customer bayar? Itu di berapa? Setelah penjualan kapan uangnya masuk? Pertanyaan-pertanyaan itu yang tahu hanya diri sendiri. Pertanyaan itu hanya teman-teman yang tahu sendiri. Lalu pengeluaran. Ini pengeluarannya apakah sifatnya variabel atau menjadi pengeluaran rutin tetap yang menjadi kewajiban kita? Nah, ini harus kita pahami, kita yakini bahwa pola pengeluaran dan pemasukan ini akan menentukan kita, akan memudahkan kita dalam memilih skema pendanaan yang paling aman dan paling cocok. Jadi saya mau pastikan tidak ada pendanaan mana yang paling bagus, teman-teman. Teman-teman harus tanamkan ini masalah cocok atau nggak cocok. Jadi bukan bicara yang paling bagus, tapi kita bicara mana yang paling cocok. Jadi memang ini masalah bukan kurang pilihan nih teman-teman, tapi ini lebih kepada jangan sampai kita salah memilih. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman harus tanamkan wajar jika kita merasa kebingungan, karena memang biasanya topik-topik yang kayak gini ini jarang sekali dibahas dengan jujur. Jadi teman-teman mendingan kita belajar bareng, bisa ikutin terus tips-tips dari saya, subscribe aja akun saya, share, nyalain loncengnya.